Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Naru yang sedang mencari obat-obatan di hutan. Di samping mencari obat, Naru ini seringkali berlatih menggunakan kapak. Jadi Naru ini memang sedikit agak lain karena di sukunya para wanita hanya mencari obat, tapi si Naru inginnya berburu layaknya laki-laki. Di tengah perburuan bukannya si Naru mendapatkan mangsa, tapi malah anjingnya bernama Kupa terkena jebakan dari pemburu lain. Saat ingin melepaskan anjingnya dari jebakan, tiba-tiba saja Naru mendengar suara aneh di atas langit. Apaan tuh ya? Entahlah, siapkan saja rokok kalian, mari kita gaskan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Naru yang sedang berlatih memanah dengan seorang pria bernama Tabe, yang mana Tabe ini adalah kakaknya sendiri. Naru berkata bahwa dia juga ingin ikut berburu bersama kelompok kakaknya, dan Naru juga memberitahu bahwa barusan dia melihat pesawat aneh yang melintas di atas kepalanya, tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah pesawat canggih luar angkasa yang akan membahayakan mereka. Keesokan harinya Naru dibuat kaget karena salah satu dari mereka hilang diserang singa. Terlihat mereka sedang mengintai mencari temannya yang hilang dan tiba-tiba ternyata itu adalah Naru yang dari tadi sengaja mengikuti mereka. Lalu Tabe sempat berdebat dengan seorang pria, kita panggil saja namanya Sikat Gigi. Ya, pria tersebut tidaklah senang dengan ikutnya Naru bersama mereka. Tapi karena dibela sang kakak, Naru pun berhasil ikut. Kemudian terlihat seekor ular yang kepalanya tiba-tiba ditusuk. Di sisi lain rombongan si Naru sedang berusaha mencari temannya yang hilang. Berkat penciuman anjingnya si Naru, mereka pun berhasil menemukannya. Naru pun mencoba mengecek lukanya, sementara yang lain menyiapkan tanduk, dan si Naru pun memberikan bunga totsia. Hari pun sudah larut malam, serta Tabe mengatakan kepada Naru kita harus cepat-cepat pulang karena di malam hari singa lebih leluasa untuk menerkam. Ya, Naru pun terlihat heran karena melihat bangkai ular yang sudah dikuliti. Naru pun memperhatikan jejak kaki yang sangat aneh, dan tiba-tiba si Sikat WC pun datang dan mengatakan lebih baik kau pergi pulang saja. Tapi Naru yang mempunyai insting di sini terus memperhatikan jejak-jejak aneh, dan datanglah kakaknya yang menyuruh Naru mematikan obor. Tabe bertanya apa yang dilakukan Naru. Naru pun menjawab dia memperhatikan jejak aneh dan dia juga tidak tahu itu makhluk apa. Mereka pun berencana untuk mengintai dan menangkap singa yang telah menyerang kelompok mereka. Lalu Tabe pun pergi karena merasa melihat sesuatu. Tabe mencoba memancing singa tersebut sementara yang lain nangkring di atas pohon. Dengan songongnya si Sikat Gigi mengatakan kepada Naru, kali ini singa akan merobek-robek dagingmu. Belum selesai berbicara, si Sikat Gigi langsung nyungsep diterkam singa. Lalu bagaimana dengan Naru? Ternyata semuanya selamat dan Naru pun sedang diobati. Si emak berkata, kamu itu perempuan, gak boleh ikut laki-laki. Tidak lama datanglah Tabe yang telah berhasil membunuh singa dan membawa bangkainya. Mereka semua bergembira karena melihat Tabe telah berhasil membunuh singa. Keesokan harinya Naru mencoba masuk ke hutan karena sangat yakin ada yang lebih berbahaya dan mengancam nyawa. Di perjalanan Naru terlihat heran karena melihat bercak hijau di pohon kayu. Di sisi lain terlihat seekor serigala yang berburu kelinci, tapi tiba-tiba ternyata inilah monster yang dimaksud Naru. Lah kok kayak kenal ya? Inilah predator yang dulu sempat bertarung melawan Arnold, tapi yang kali ini memang tidak punya otak, tidak perlu burung, serigala, ular, apapun yang ditemuinya pasti dibunuh. Dirasa capek melempar kapak dan mengambilnya, Naru pun mengupgrade kapaknya ke level 2.
Naru pun melanjutkan perjalanannya dan terlihat heran karena melihat kerbau mati dengan keadaan terkuliti. Sungguh gabut sekali. Ngapain sini predator? Saat Naru terus berjalan, tapi tanpa dia sadari bahwa dia telah diikuti oleh predator, dan tiba-tiba bukannya predator, tapi malah Naru sendiri yang masuk lumpur. Terlihat Naru sedang mencoba menggunakan kapaknya, tapi sepertinya agak sulit karena mungkin kapaknya baru saja di-upgrade. Akankah Naru tenggelam di dalam lumpur? Naru pun berhasil selamat karena kapaknya sudah memakai tali. Tidak lama datanglah Kupa menyusul si Naru, dan mereka berdua mencoba memburu seekor beruang. Tapi karena Naru tidak pernah pakai reksona, jadi bau keteknya pun kecium sama si beruang. Terlihat Naru sangat kesusahan memperbaiki panahnya. Lalu si Kupa mencoba untuk mengalihkan perhatian sang beruang. Saat Naru ingin memanahnya, si Kupa malah berlari ke arahnya Naru, dan sontak saja Naru pun kabur. Untung saja Naru berhasil bersembunyi di bawah ranting pohon, tapi ternyata rupanya sang predator sudah datang dan menghajar beruang. Naru pun syok parah melihatnya dan bergegas untuk kabur. Saat berhasil kabur, Naru malah bertemu si sikat gigi, dan Naru memberitahu ada sesuatu yang aneh di luar sana seperti monster. Tapi si sikat gigi malah ingin menggarap ladangnya si Naru. Sontak saja mereka pun beradu mekanik. Sungguh tidak punya harga diri. Sudahlah melawan perempuan, kalah main keroyokan lagi. Saat si Naru berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba di semak-semak ada sesuatu yang bergerak, dan si sikat gigi memperlihatkan kepada Naru apakah ini monsternya. Lalu tiba-tiba, iya, akhirnya si sikat gigi songong pun harus modar di fatality sang predator. Dengan bangganya sang predator memperlihatkan sosok dirinya, dan para suku Indian pun bertarung melawannya. Oh my god, bagaikan film Mortal Kombat, semuanya pun harus mati di fatality sang predator. Tapi di sini terlihat si Naru mencoba melarikan diri dengan cara melepaskan tali ikatan di tangannya. Saat Naru berlari, tiba-tiba, ya, pria itu adalah Diki, temannya Tabe. Dan saat Diki ingin memanah sang predator, laser segitiga sudah berada di kepalanya. Mereka pun berlari sekuat tenaga, tapi sialnya saat Naru berlari malah terkena jebakan pemburu. Ya, Naru pun berhasil ditangkap oleh para pemburu lalu dibawa ke markas mereka. Rupanya di sini para pemburu sudah mengetahui sang predator dan berniat memburu dan menangkapnya. Naru pun heran, ternyata kakaknya juga sudah disekap oleh para pemburu, dan alhasil mereka berdua malah dijadikan umpan untuk memancing sang predator. Tidak butuh waktu lama, sang predator pun datang dan menghajar mereka semua. Iya, kaki sang predator sempat terkena jebakan mereka, dan di sini mereka semua menggepung sang predator, tapi malah mereka semua yang jadi diburu oleh sang predator.
Sepertinya sang predator cukup kewalahan melawan sang pemburu. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Naru dan Tabe untuk kabur. Ya, kalau sudah kepepet pastilah sang predator menggunakan bom nuklirnya. Keesokan harinya terlihat salah satu anggota para pemburu yang selamat dari ledakan nuklir mendatangi Naru dan meminta Naru untuk mengobatinya. Sebagai gantinya, Naru mendapatkan satu buah pistol dan pria itu mendapatkan ramuan bunga Totsia dari Naru. Lalu tiba-tiba, lah ngapain tuh orang? Oh, ternyata di sini predator datang. Tapi di sini Naru sempat heran kenapa sang predator tidak bisa mendeteksi mereka berdua. Tapi dasar nasib sial, si pemburu harus modar karena kakinya terinjak oleh predator. Tidak lama datanglah Tabe bersama anjingnya Kupa. Ya, Tabe berhasil memukul kepala si predator dan terlihat apabila helm si predator terlepas maka tembakannya akan error. Dengan skill bertarungnya Tabe, predator terlihat kewalahan tapi dasar banci saat terkena serangan malah menghilang. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba saat posisi sekarat, Tabe sempat melawan dan menyuruh adiknya lari. Dengan rasa syok, Naru mencuci wajahnya di sungai dan melihat salah satu anggota pemburu. Langsung saja Naru pun memukulnya. Rupanya Naru berniat menghabisi si predator dengan cara menjadikan si pemburu sebagai umpannya. Si Naru yang telah mengetahui kelemahan si predator dan tidak butuh waktu lama, Naru berhasil menembak kepala predator sehingga membuat topengnya terlepas. Karena Naru telah memakan bunga Totsia sehingga suhu badannya tidak bisa dideteksi dan ya, terlihat si predator sangat kewalahan melawan Naru dan di sini si Kupa pun ikut membantu. Naru pun menggunakan jurus akrobatnya dan ya, Naru berhasil memutuskan satu tangan predator. Saat Naru kepepet, inilah yang dilakukannya. Aduh, sakit abana tuh dah. Si Naru mencoba berkolaborasi dengan Kupa dan pada akhirnya lah kok mandi lumpur. Ya, inilah momen yang ditunggu si Naru karena sebelumnya ini sudah dirancangkan dengan matang olehnya. Senjata makan tuan. Ya, pada akhirnya si predator harus mati oleh senjatanya sendiri dan film pun tamat ending yang sangat membagongkan.